Saya sebenarnya termasuk orang yang ingin menyampaikan satu hal. Ada fenomena idadaya. Ada fenomena idadaya. Cari tahu kebenaran itu terlebih dahulu sebelum berobat. Saya ingin menyampaikan ini kenapa? Apakah ini masuk dalam kondisi, masuk dalam keadaan masuk dalam kategori sihir atau bermain dengan setan atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya mengatakan sebisa mungkin cari tahu kebenarannya. Kenapa saya katakan cari tahu kebenarannya? Bisa saja ada kesempatan-kesempatan yang dimasukkan oleh jin dan setan. Tapi kalau memang tidak ada dan dia beragama non muslim, tapi ada bukan keajaiban, ada teknik, ada kemudian seperti akupuntur. Tahu ya Bapak Ibu akupuntur ya? Dan itu secara ilmiah itu terkoneksi atau terbukti secara ilmiah. Sehingga mohon maaf akupuntur itu banyak yang datang dan yang suka dengan akupuntur. Dan itu dalam agama bagaimana? Sejauh kita tak percaya yang menyembuhkan adalah akupuntur, tak ada masalah. Artinya kita jadikan akupuntur sebagai wasilah yang Allah berikan untuk menyembuhkan rasa sakit. Tak ada masalah. Yakin kita bahwa yang menyembuhkan Allah melalui akupuntur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya malam hari ini? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Kalau dah sampai masjid itu sehat Pak gitu. Tapi keluar dari masjid tak sehat, itu tak bisa. Insya Allah sehat selalu, amin. Apalagi yang tadi puasa, insya Allah Allah limpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Allah jadikan kita orang-orang yang cerdas dengan keimanan dan adab, amin. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan kemarin kita menyelesaikan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengarang buku judulnya Al-Kabair. Dan kitab Al-Kabair ini adalah kumpulan daripada dosa-dosa besar yang Nabi sebutkan di dalam hadis Nabi. Dinukil dari ayat-ayat Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sampaikan. Yang pertama syirik kepada Allah. Sudah kita sampaikan. Yang kedua tentang qatlun nafs, membunuh. Dosa besar yang pertama syirik kepada Allah. Sudah kita sampaikan. Dosa besar kedua tentang qatlun nafsi, membunuh jiwa, juga sudah kita sampaikan. Dosa besar ketiga adalah sihir. Nah, sudah kita sampaikan juga. Tapi tak ada salah kita mengulang sedikit tentang sihir itu. Di bulan Ramadan kita sudah sampaikan bahwa sihir ini cukup berbahaya. Karena kenapa sihir masuk dalam kategori dosa besar?
Karena pelaku perbuatan itu atau pelaku sihir tersebut atau bahasa lainnya sahir. Sahir, dia bermain dengan jin. Dia ada kategorinya. 1 setan, 2 iblis, 3 jin. Satu sisi syaitan itu berupa sifat. Satu sisi syaitan itu berupa makhluk. Jadi kapan syaitan itu berupa sifat? Ketika manusia menyerupai perbuatan setan. Kapan manusia itu menyerupai iblis? Ketika manusia itu menyerupai sifatnya iblis. Apa contohnya manusia menyerupai sifatnya iblis? Iblis itu suka sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada manusia yang sembunyi-sembunyi, contohnya sama seperti iblis. Tapi jangan pula begitu cepat. Jin sama, tersembunyi. Pelakunya orang-orang yang melakukan perbuatan sembunyi-sembunyi, maka dia masuk dalam kategori jin. Sementara kita manusia, di dalam Al-Quran digunakan kalimat unasun, basyarun, annasu, inasan, banyak. Kalimat itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-wara juga bagian daripada kalimat. Manusia digunakan oleh Allah kalimatnya al-ins, artinya lembut. Jadi kalau ada manusia lembut berarti sejalan dengan namanya. Tapi kalau ada manusia yang kasar, dia sedang keluar dari jalurnya. Apa jalurnya? Salah satunya jin. Jin itu selain dari sembunyi-sembunyi, dia juga punya sifat kasar. Jadi kalau ada manusia kasar berarti dia sedang kerasukan jin. Bukan kerasukan setan lagi, kerasukan jin. Baik. Nah, sihir dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kategori dosa besar karena pelaku daripada perbuatan sihir itu atau sahir itu dia bermain, punya hubungan kontrak kerja dengan jin, setan ataupun iblis. Apa kontrak kerjanya? Kontrak kerjanya begini. Setan atau iblis atau jin. Tapi yang paling banyak dipakai orang kalau tidak setan berarti iblis tuh. Jin, kalau tak jin berarti setan. Kadang perintah jin itu kepada setan, kau jadi setan aja lah sekarang. Tah jadi gundurwo kek, tah jadi pocong kek dan lain sebagainya. Manusia taunya gundurwo, pocong, hantu belau dan lain sebagainya. Padahal itu tak ada. Itu tak ada sama sekali. Setan tak ada. Hantu tak ada. Pocong tak ada. Suster ngesot tak ada. Apa lagi? Gundurwo tak ada. Kuntilanak apa tak lagi? Tak ada itu, tak ada. Tapi ada yang bunyi-bunyi itu, datangin aja. Kalau berani, tapi kalau tak berani jangan. Tidak ada. Dulu difilmkan 2 dunia. Pada menjerit-menjerit orang. Yang uniknya lagi sudah tahu takut tonton juga. Itulah manusia pinternya itu. Yang ada cuma 2. Kalau tidak jin, setan. Yang bisa masuk ke alam manusia itu hanya jin. Setan tidak bisa. Tapi jin ketika masuk ke alam manusia dia bisa berupa apapun. Yang dianggap oleh orang lain setan. Kita tidak bisa menembus alam jin. Kita tak bisa menembus alam setan. Setan bisa menembus alam kita. Artinya setan yang punya tingkat kekuatan yang tinggi. Baca dalam biografi setan atau biografi iblis. Betul. Iblis, jin itu bisa nampakkan diri ke kita. Cuma kita tidak bisa menampakkan diri ke mereka. Kita tidak bisa masuk alam mereka. Mereka bisa masuk alam kita. Dan itu untuk menunjukkan, menampakkan diri saja. Apa tujuannya? Ya kadang cuma untuk menakut-nakuti saja. Dan itu punya pekerjaan masing-masing tingkatannya. Lain waktu kita bahas masalah jin, setan dan iblis. Di mana proporsi mereka? Joknisnya di mana? Nanti kita kasih tahu. Nah, pelaku sihir atau pemain sihir itu dia kerjasama. Punya kontrak kerja. Saya bilang begini. Tolong jin, kau besok terserah bagaimana caranya kau bunuh si Anu. Terserah gimana caranya. Oh, begitukah kontrak? Ya, kata jin, baik, tak ada salah.
Cuma ada kontraknya. Apa kontraknya? Kontraknya begini. Kalau nanti kita kerjasama, maka keturunanmu harus siap untuk aku jadikan tumbal. Artinya bagaimana? Kalau nanti kau mati, maka aku minta dari keluargamu, cicit-cicitmu, cucumu, terserah. Orang yang suka bermain dengan jin begitu. Jin itu tidak bodoh, cerdas. Kita ceritakan. Satu ketika, ini sudah saya ceritakan kalau saya tak salah. Di Banyuwangi itu unik. Saya baru sampai di Banyuwangi. Karena terlalu cerdas, baik, dipindahkan dari pusat ke Banyuwangi. Itu karena baik tuh. Tak karena baik, tak karena jahat, tak karena nakal, pokoknya lengkaplah jadi satu. Sampai saya di Banyuwangi, besok pagi kami mendengar berita ada kematian. Jadi sampai Banyuwangi dipindahkan, malam ini berangkat, besok pagi sampai Banyuwangi. Dari Ponorogo ke Banyuwangi jarak tempuh 12 jam. Pakai bis, sampai besok subuh. Sampai subuh kami masuk, besok paginya kami sudah mendengar berita ada yang mati, ada yang meninggal, tak jauh dari pondok. Singkat cerita, dianggap biasa saja. Jalan seperti biasa ketika di pesantren itu. Malam hari itu berterbangan tuh Pak, api itu Pak. Dari atas tuh berterbangan. Saya bilang, "Woi, ini kok di sini ternyata mainannya beda. Kalau di tempat kita layang-layang di siang hari, dia enggak, layangannya api." Itu betul. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu awak cupu itu apa ya? Masih imut-imut lah. Enggak tahu sama sekali. Dan itu apa yang terbang Pak? Ternyata yang terbang itu api, dan itu yang disebut dengan santet. Santet itu permainannya dengan apa? Setan, jin. Besok pagi itu mesti ada yang meninggal. Besok paginya mesti ada yang meninggal. Betul. Malam tuh kami lihat, besok pagi ada tetangga yang meninggal, tetangga dari pondok itu. Kasusnya banyak. Ada karena sakit hati, ada karena anaknya dipermainkan, ada karena memang tidak terima, dan lain sebagainya. Berantem antara satu tetangga, satu kampung dengan kampung yang lain. Itu uniknya di Jawa Timur itu. Kalau mereka berantem, mereka tidak pakai pisau. Api terbang. Itu enaknya kayak main bola dibuatnya. Tapi main bola kok di atas bukan di bawah. Itu satu Pak. Makanya mohon maaf, di Banyuwangi itu banyak orang yang nuntut ilmu hitam itu banyak. Jangankan hitam, putih pun banyak. Ilmu putih, ilmu hitam itu tidak ada bedanya. Sama-sama setan dan jin. Kalau putih mungkin pakai jin lah. Sama-sama tak betul. Saya termasuk orang yang ikut menuntut waktu itu. Karena tampang awak jelek, jadi kita pengen tuntut ilmu pelet. Betul Pak, diajarkanlah. Datanglah ke Seronok, salah satu desa di Banyuwangi. Sampai ke Seronok Pak, kita nuntutnya disuruh puasa muti. Puasa muti Bapak Ibu tahu? Makan nasi putih, minum air putih. 2 minggu berjalan dalam otak saya main. Ini kayaknya firasat dan hidayah. Ini tidak betul ini. Mesti tidak betul. Meskipun yang kita tuntut kata mereka ini ilmu putih. Tidak ada itu ilmu putih. Mau ilmu putih kek, mau ilmu hitam kek sama. Mainnya setan. Jin setan main. Tidak ada itu. Puasa muti. Yang boleh makan selama 1 bulan, selama 40 hari. Cuma boleh makan nasi putih, air putih saja. Apa rasanya Pak? Sehat sih. Entah sehat, tak nak mati, tak tahulah. Singkat cerita, 2 minggu saya kabur. Tidak sanggup saya. Karena sudah mulai terasa jin itu berdatangan. Jin itu berdatangan. Sama bahasa lainnya kita manggil jin namanya. Kita pengen pasrahkan diri kita. Ini diri kami. Kita ingin naklukkan jin. Kerjasama dengan jin. Dan itu ternyata saya dapatkan. Saya kira cuma saya dapatkan di Banyuwangi saja. Sampai di Pekanbaru, begitu ternyata. Hampir beberapa warung di Pekanbaru ada ternyata yang main setan-setanan. Cuman untuk menutup, aku tak suka dengan warung sebelah Mbah Dukun. Tolong kau sihir warung sebelah. Terserah, nak kau kasih kain kafan kek, nak kau kasih gunderwo kek, nak kau kasih setan apa silahkan. Bapak Ibu lain kali kalau Ustaz John Pamil datang ke sini tanyakan baik-baik. Betul Ustaz suka meruqyah toko gitu. Nanti dijawabnya tuh. Capek dia tuh meruqyah toko aja kerjaannya itu. Betul, di Pekanbaru satu sisi ini kota kok masih berpikir primitif.
Kenapa? Masih bisa mereka bermain dengan setan. Setiap masjid ada pengajian. Maghrib, subuh, ada pengajian. Tapi masih banyak manusia-manusia yang bermain dengan setan. Mereka sihir. Yang disihir apa? Mata kita. Sehingga kita tak nampak toko di depan itu. Kawan saya lewat depan sebuah toko lah. Kata dia, kok tutup toko ente? Kata kawan tu, buka toko aku dari pagi tadi buka. Memang belum ada pelanggan. Kata kawan saya, bagaimana ada pelanggan? Kami nampaknya tutup. Besoknya 2 hari kemudian dirukiahlah toko tadi. Terbuka. Nah, itulah mantapnya Pekanbaru. Hanya karena, mohon maaf itu tersebutlah namanya. Tapi tak apalah. Itu di Tembilahan banyak itu. Di Tembilahan jangan salah itu Pak. Salah satunya itu warung mertua saya. Itu kena juga. Rupanya kain kafan. Saya bilang ya Allah ya Rabbi. Masih berpikir demikian. Yang tingkat, mohon maaf. Tembilahan itu termasuk tingkat keagamaan yang tinggi. Yang tinggi saja. Begitu apalagi yang tak tinggi. Tembilahan itu sholat subuh. Sholat subuhnya itu beda tipis dengan sholat maghrib. Sholat zuhur. Bapak Ibu tahu sholat zuhur di Tembilahan. Itu softnya bisa penuh. Softnya penuh. Semua masjid. Meskipun jaraknya cuma berdekatan. Itu bisa penuh semua masjidnya itu. Itu bagusnya. Tapi alhamdulillah. Ada juga yang main setan-setanan di situ. Oh iya itu. Di Banyuwangi parah itu Pak. Satu tradisi di Banyuwangi. Kebiasaan. Kalau ada laki-laki. Suka dengan perempuan. Salah satu perempuan di Banyuwangi. Itu kalau dia tidak nikahi perempuan itu. Atau dia sakiti hati perempuan itu. Tidak bisa pulang itu. Itu bahasanya mereka begitu. Artinya apa? Disantet dulu. Jadi sebelum sampai Bakauni dia mati duluan. Itu unik Pak. Kalau kayak gitu kita tak usah lah. Cari nikah yang lain aja lah. Dengan perempuan dekat rumah kayak itu gimana. Jangan di situ bahaya. Dan itu Pak menjadi sebuah permainan. Artinya masih banyak manusia-manusia yang bermain dengan sihir. Kenapa Allah katakan, kenapa kata Nabi itu masuk dalam kategori dosa besar? Karena memang mereka menyekutukan Allah. Menduakan Allah. Bahasa lainnya kafir tidak. Tapi bahasa lainnya kufur. Kufur itu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Dia memang tak kafir, dia tak keluar daripada Islam. Tapi dia kufur. Artinya mendekat untuk keluar daripada Islam. Bahkan yang paling ekstrim daripada pelaku perbuatan sihir ini. Nabi sebutkan. Man atakahinan. Ada orang datang ke dukun. Dan dukun ini bermain dengan setan jin. Kemudian apa kata Nabi? Wa tasaddaqa bima qala. Kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Faqad kafara. Dia telah kufur, dia telah kafir. Itu hadis yang paling ekstrim. Jadi orang yang datang ke dukun, mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang datang ke dukun. Ini saya sampaikan aja Bapak Ibu, biar kita was-was saja, jaga-jaga. Ini saya ceritakan. Dulu tangan saya ini patah nih. Tangan kanan nih, itu patah dalam memang. Itu cuma cara ngurutnya unik, 5 menit. Tarik, puter-puter, diurut pakai batu. Udah selesai, 5 menit. Ngantrinya 5 jam, urutnya cuma 2 menit. Ini hati udah gak tenang nih. Kok bisa begini nih? Seminggu kemudian sembuh. Itu unik Pak. Kita telusuri lah. Ternyata mohon maaf. Ada mainannya. Dia punya mainan. Dia tak mau kasih tahu batu itu dari mana. Ngapain. Seperti apa. Ponari tahu ponari kan? Ribuan manusia yang datang tuh. Cuman minta celupin batu. Sini rumah saya banyak batu. Saya celupkan batu nanti. Tapi tak ada yang mau. Dianggap itu mukjizat. Ya Rab. Berbahaya Pak. Setan, jin. Kalau sudah masuk dalam diri seseorang. Kalau sudah masuk dalam satu benda. Dia akan bisa melakukan apapun. Artinya. Dia akan berikan khasiat silap mata. Kalau bahasa lainnya. Makanya bahasanya. Ada wali. Yang bisa jalan di atas air. Hati-hati. Hati-hati. Karena setan dan jin pun bisa berjalan di atas air. Kita tidak bisa tertipu begitu saja. Untuk mengecek orang itu betul-betul soleh atau tak solehnya. Itu juga sulit. Coba sering-sering ajak dia sholat di masjid dan tengok karakter harinya. Baikkah dia, akhlaknya bagaimana,
ke masjidnya bagaimana, sholatnya bagaimana. Itu baru kita bisa mengatakan, oh baik orang ini, soleh dia. Itu pun hanya penilaian manusia. Dan bayangkan ketika Ponari memiliki batu yang dianggap ajaib, itu sekian banyak manusia yang datang untuk meminta air berkah namanya. Bapak Ibu saya kasih tahu. Nabi itu ngajarin, kata Nabi, ini air putih, masukkan ke dalam gelas, bacakan 3 kul. Itu yang paling sederhana. Kalau mau lengkap lagi, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, apa lagi? Pokoknya Al-Baqarah semua itu. Nanti kemudian ayat kursi masukkan juga. Yang penting jangan ayat meja. Ayat kursi masukkan. Kemudian masukkan apa lagi? Doa-doa dan solawat-solawat yang diajarkan dalam sholat. Itu bisa masuk dalam kategori ruqyah mandiri. Tiupkan ke air, minum. Bisa jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah di air tersebut. Tiup air tersebut. Jadi obat. Bayangkan. Nabi ajarkan itu. Cuman kita nih tak mau buat sendiri. Kita anggap dukun itu lebih hebat daripada kita. Datang ke dukun. Ampuh dukun tuh. Setelah kita telusuri ada mainannya. Jin yang membantu. Kalau ada jin yang membantu, mohon maaf. Kalau ada dukun yang bermain dengan jin, berarti dukun tadi sedang menduakan Tuhan. Dia tak percaya dengan Allah. Dia tak percaya dengan Allah. Apa yang terjadi? Kufur. Apa yang terjadi? Kafir. Bolehkah kita katakan dia kafir? Tak. Tapi dia pelaku kufur, iya. Dan uniknya orang-orang kita, bedanya, mohon maaf, ini jangan ada tersinggung. Pengobatan tradisional itu dengan pengobatan dukun hampir-hampir beda tipis. Tergantung tingkat kecerdasan kita, Pak, dan keimanan. Nah, ini penting, Pak, untuk membedakan. Mohon maaf, saya waktu kecil tangan saya patah. Ketika tangan patah itu apa kata? Mohon maaf ya, ada satu keluarga itu bilang, mandi jeruk, mandi jeruk, mandi jeruk. Berantem kami, Pak. Arti berantem itu cekcok mulut. Saya tidak mau mandi jeruk. Ini tahayul khurafat bagi saya waktu itu. Mandi jeruk. Tapi dalam hati saya, daripada saya berantem dengan orang tua, kita kan wajib patuh orang tua. Saya bilang niat saya bismillah, saya mandi harum-haruman. Itulah niat saya waktu itu. Akhirnya mandi jeruk juga. Mandi cebur ke kali, habis naik dari kali itu langsung mandi air jeruk. Apa kata mereka? Tujuannya adalah untuk menghilangkan setan-setan dalam dirimu. Dalam hati saya, mandi jeruk kali tapi tak sholat, jangankan setan, gundurwo pun bisa datang. Dalam hati saya waktu itu, tapi saya tak berani lawan. Karena lawan kita orang tua kan tak mungkin. Artinya Bapak Ibu, kita saat ini satu sisi dicekoki dengan hal-hal demikian. Kita dipaksa untuk percaya dengan perbuatan demikian. Karena apa? Karena ada permainan-permainan dengan syaitan. Memang sebagian menunjukkan kehebatan. Hati-hati. Setan bisa menunjukkan kehebatan. Oh sembuh, betul. Tapi sembuh karena apa? Karena Allah atau karena setan enggak? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Tapi apakah pengobatan tradisional disalahkan? Tak. Pengobatan tradisional tidak disalahkan. Kita ambil contoh Dr. Zaidul Akbar. Beliau banyak mengambil pengobatan tradisional yang diambil dari makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya. Yang memang dulu kita tidak tahu, ternyata sudah Nabi sebutkan. Contoh semangka, Nabi sebutkan. Contohnya lagi ada madu, zaitun, zam-zam. Itu disebutkan oleh Nabi. Ada daun apa namanya untuk menghilang setan itu, bidara. Disebutkan. Dan ada semua. Dan itu hadis Nabi sahih. Pisang. Itu disebutkan oleh Nabi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Juga Nabi sebutkan dalam hadisnya. Dan itu punya khasiat-khasiat tertentu. Memang tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak. Hanya saja kita manusia itu tidak terlalu tahu. Makanya butuh orang-orang yang mengerti. Contoh, ada orang-orang yang mengerti tentang ilmu pisang, ilmu semangka. Dia tahu khasiat semangka itu apa dan lain sebagainya. Itulah butuhnya dokter dan lain sebagainya. Sampai di sini paham Ibu-ibu ya, Bapak Ibu ya? Cuma sekarang harus hati-hati. Dengan makanan kita harus hati-hati. Yang pertama, makanan itu sudah banyak suntikan. Suntikan obat yang kita tak tahu. Yang kedua, bahan kimianya, campurannya, bahan pengawetnya dan lain sebagainya. Hati-hati. Buah-buahan yang datang dari luar itu mesti bahan pengawetnya campuran dengan lilin. Jangan langsung dimakan. Dicuci dulu.
Karena nanti itu ada, coba ibu sekali-sekali kikis buah apel yang beli itu, bapak ibu beli, kemudian dikikis. Nanti akan keluar putih-putih. Itu lilin untuk bahan pengawet biar tahan. Banyak itu, banyak. Pisang yang datang dari Thailand, cuci dulu sebelum makan. Dari Thailand itu. Karena kalau tidak cepat busuk. Jadi salah satu cara biar tak busuk tambah bahan pengawet. Nah, kembali masalah tadi, sihir. Besar dosa sihir, besar. Dia menduakan Allah. Berbahaya kak? Berbahaya. Kalau kita bermain dengan setan, kita bermain dengan jin, maka jangan salah, kelak jin kita mati, jin akan minta sesuatu dari kita. Jangan main. Pokoknya sudah cukup. Ada pertanyaan kemarin malam itu begini. Bagaimana kalau dengan orang yang indigo? Nah, saya sampaikan Bapak Ibu. Indigo, adakah indigo itu? Saya termasuk orang yang tak percaya dengan indigo. Artinya begini, kalau ada orang bisa menampakkan atau nampak setan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang disusupi. Artinya begini, ada orang yang memang dituruni oleh kakeknya, buyutnya, dan lain sebagainya. Buyutnya main setan, main dengan jin, kontrak dengan jin. Karena jin ini minta tumbal turun ke anaknya, turun ke cucunya, atau turun ke cicitnya. Itu susah matinya, itu susah. Saya kasih tahu orang yang main dengan setan, dengan jin itu susah matinya. Kami dah mengalami. Di depan mata saya sendiri. Sudah kurus kering, tak ada lagi daging sama sekali. Tak ada daging. Tak ada daging sama sekali. Beliau main setan, tak. Beliau main jin, tidak. Ternyata ada turunan dari buyut-buyutnya. Apa yang berbahaya? Susah pak, matinya susah. Udah kurus dah. Udah mungkin dah tak ada lagi. Memang mati itu takdir Allah, betul. Tapi ada yang membuat orang seperti itu. Karena bermain-main dengan setan atau jin tadi. Diruqyah di Masjid Al-Falah. Diruqyah di Masjid Al-Falah sini. Apa yang terjadi? Ketika diruqyah selesai. Balik ke rumah, balik. Sampai di rumah, balik lagi. Dulu seorang profesor di Yogyakarta, itu tidak percaya dengan kayak gitu. Tiba-tiba anaknya yang kerasukan. Baru dia percaya. Dipanggil tukang ruqyah. Dia tak percaya dengan tukang ruqyah. Tak percaya, setiap sakit berobat. Tiba-tiba anaknya kerasukan. Mau tak mau dia percaya waktu itu. Ini lucu pak, unik. Akhir singkat cerita Bapak Ibu, saya panggil kawan saya. Pagi saya panggil kawan saya, tak jam 10-an. Ustaz tolong ruqyah keluarga saya. Diruqyah lah. Pagi diruqyah, Ustaz itu menceritakan keadaan. Begini-begini, disampaikan langsung oleh beliau semua. Maghribnya meninggal. Maghribnya meninggal dunia. Susah pak. Orang bermain dengan setan itu susah. Orang yang bermain dengan jin susah. Matinya susah. Karena sudah ada kontrak kerja tadi itu. Susah sekali. Ada orang-orang yang disampaikan. Coba lihat Ustadz Faizar. Ustadz Faizar yang sering itu, Ustadz Faizar. Itu kebetulan Ustadz Faizar kita kenal. Dan beliau tukang ruqyah itu. Keliling-keliling Indonesia. Dan banyak pengalaman beliau. Boleh lihat. Begitu keadaan orang-orang yang bermain dengan setan. Begitu keadaan orang-orang yang bermain dengan jin. Susah mati. Permasalahan susah mati itu takdir, tergantung kepada kehendak Allah. Yang masalahnya adalah apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang berbahaya. Yang kita takutkan kita mati dalam keadaan kufur. Yang kita takutkan mati dalam keadaanku sedang main, sedang pelet anak orang, mati. Itu kira-kira masuk surga apa neraka tuh? Ya setan, tolong kau pelet anak gadis seorang tuh, jadikan istri aku yang kelima. Kan bahaya tuh. Ini bapak-bapak jangan tuntut, bahaya nih. Kalau mau tuntut nanti saya kasih tahu. Itu tidak baik. Jangan salah, adakah sihir yang dibalut dengan Al-Quran? Ada. Diambilnya tulisan Al-Quran, dijadikannya jimat. Ditaruhnya di dompet, didudukkan dia. Dan lain sebagainya. Orang yang jadikan Al-Quran sebagai jimat, saya termasuk orang yang tak pernah percaya dengan jimat. Tidak percaya saya dengan jimat. Bagi saya itu khurafat. Dan bagi saya itu syirik. Ada dulu waktu kami berangkat haji 2010 itu. Sampai kami ke tanah Mekah itu, dipotong sama kawan tuh kain kiswah tadi. Kecil memang, tak nampak sama askarnya, dipotongnya. Langsung dimasukkannya ke saku. Saya bilang, untuk apa? Biar laku warung saya. Katanya.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai kami pergi ke Musdalifah, itu kan kita ngambil batu tuh. Ngambil batu. Dimasukkannya juga batu tuh. Saya bilang orangnya aneh nih. Tadi kemarin kain kiswah, sekarang batu dimasukkan. Untuk apa? Ini batu ajaib. Astagfirullahaladzim. Saya bilang kacau. Lama-lama otak kita berubah. Syirik, syirik. Kalau percaya kepada batu, syirik. Percaya kepada kain kiswah, syirik. Syirik kita, Pak. Tapi kemudian mulai pertentangan. Ada yang mengatakan jimat dengan ayat Al-Quran boleh. Pertanyaannya adalah jimat ditaruh di pantat, diduduk. Ya, itu ayat Al-Quran yang kita duduk. Berdiri sejajar dengan Al-Quran saja kata Imam Nawawi tak baik. Apalagi kalau kita duduk ayat Al-Quran. Itu berbahaya. Itu muskilah banget itu. Nah, jadi jangan salah paham. Sihir ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Maka Nabi, mohon maaf, Nabi termasuk orang yang mau disihir. Disihir. Siapa yang mau menyihir Nabi? Pada masa itu kelompok Abu Lahab, Abu Jahal sudah mengundang tukang sihir ingin mensihir Nabi. Allah turunkan surat Ma'udzatain. Ma'udzatin. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin binnas. Kemudian ditambah oleh Nabi dalam hadisnya itu 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau lengkap masuk dalam kategori ruqyah, baca dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian sambung dengan 3 qul tadi. Bacakan setiap sebelum tidur, tiupkan di tangan. Wah, baik-baik tiupnya. Sapukan ke badan. Insya Allah. Tapi jangan lupakan salawat Nabi. Jangan lupakan salawat Nabi. Sudah banyak. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau mau baik lagi, tiup ubun-ubunnya. Kata Nabi, tiup ubun-ubunnya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan salawat, tiup ubun-ubunnya. Insya Allah anak-anak kita bisa jadi anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Baik, itu sihir. Dia bermain dengan setan, maka disebut dengan kufur. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan bermain dan jangan percaya. Saya sebenarnya termasuk orang yang ingin menyampaikan satu hal. Ada fenomena idadaya. Ada fenomena idadaya. Cari tahu kebenaran itu terlebih dahulu sebelum berobat. Saya ingin menyampaikan ini kenapa? Apakah ini masuk dalam kondisi, masuk dalam keadaan masuk dalam kategori sihir atau bermain dengan setan atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi saya mengatakan sebisa mungkin cari tahu kebenarannya. Kenapa saya katakan cari tahu kebenarannya? Bisa saja ada kesempatan-kesempatan yang dimasukkan oleh jin dan setan. Tapi kalau memang tidak ada dan dia beragama non-muslim, tapi ada bukan keajaiban, ada teknik, ada kemudian seperti akupuntur. Tahu ya Bapak Ibu akupuntur ya? Dan itu secara ilmiah itu terkoneksi atau terbukti secara ilmiah. Sehingga mohon maaf akupuntur itu banyak yang datang dan yang suka dengan akupuntur. Dan itu dalam agama bagaimana? Sejauh kita tak percaya yang menyembuhkan adalah akupuntur, tak ada masalah. Artinya kita jadikan akupuntur sebagai wasilah yang Allah berikan untuk menyembuhkan rasa sakit. Tak ada masalah. Yakin kita bahwa yang menyembuhkan Allah melalui akupuntur. Yang masalah itu adalah saat ini banyak orang yang kalau coba kau minum obat itu. Obat tuh ampuh tuh, bisa menyembuhkan tuh. Kadang-kadang dia lupa bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Hati-hati. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, dosa yang keempat. Dosa besar yang keempat, tarkus sholah. Meninggalkan sholat. Baik Bapak Ibu, kita urai terlebih dahulu sebelum meninggalkan sholat. Perbedaan kita dan muslim dan kafir itu perbedaannya terletak pada satu saja. Sholat. Tak ada yang lain. Sholat. Yang lain punya puasa, punya. Yang lain punya sedekah, punya. Satu saja yang berbeda, sholat. Dan sholat termasuk yang pertama sekali dihisab di hari kiamat. Pertama sekali, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat, sholat. Perbedaan muslim dan kafir, sholat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini awal dulu. Sekarang kita urai. Sebelum kita sampai pada meninggalkan sholat. Yang pertama ada orang yang sholat tepat waktu. Yang kedua ada orang sholat sebenarnya pengen sholat tepat waktu tapi tak jadi sholat tepat waktu. Karena ada udzur syar'i.
Yang ketiga, ada orang yang melalaikan sholat, sengaja mengundur sholat. Yang keempat, ada orang sholat di akhir waktu. Udah mau masuk azan isya baru dia sholat maghrib. Pas selesai, assalamualaikum, azan isya. Ada begitu? Ada. Nah, nanti kita masukkan orang-orang yang tersebut. Yang terakhir, ada orang yang meninggalkan sholat. Ada orang yang meninggalkan sholat, itu juga ada kategorinya. Kategori pertama, meninggalkan sholat sebenarnya bukan karena disengaja. Bukan karena disengaja. Bisa jadi sakit, bisa jadi safar, dan lain sebagainya. Atau tertidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini berbeda semua hukumnya. Tak sama. Mulai dari pertama sampai akhir itu tidak ada yang sama hukumnya. Kita kategorikan yang pertama dulu. Orang yang sholat tepat waktu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kajian fikih itu tepat waktu itu ada dua. Ada yang sholatnya di waktu yang bertepatan. Ada yang sholat tapi gini. Sholat tepat waktu ketika azan sholat dia. Itu namanya sholat tepat waktu. Tapi ada orang sholat di waktu yang tepat. Maksudnya bagaimana? Dia sholat di sholat asar di waktu asar. Sholat zuhur di waktu asar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Sholat tepat waktu, sholat di waktu yang tepat. Itu berbeda. Ada orang sholat tepat waktu azan, dia datang ke masjid. Atau sebelum azan dia sudah datang di masjid. Dia bersiap. Ini yang paling baik itu. Yang terbaik itu. Datang sebelum azan. Ketika azan dia sudah di masjid. Kemudian dia melakukan sholat sunnah. Kemudian dia ikut sholat wajib. Kemudian dia sholat sunnah lagi. Kemudian baru ghadir. Baru dia keluar. Itu yang paling baik. Yang terbaik di antara yang baik. Yang pertama. Yang kedua, ada orang sholat di waktu yang tepat. Misal, ada yang sholat asar memang di waktu asar. Sholat zuhur di waktu zuhur. Ada orang sholat zuhur di waktu asar. Ada apa tidak? Yang safar. Dia jamak. Sholat zuhurnya di waktu asar. Karena dia safar. Perjalanan. Jamak dia. Jamak takhir atau mungkin qasar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tak salah paham. Tak bisa memahami itu. Tidak bisa menjustifikasi itu sembarangan. Tak bisa. Harus dengan kategori. Harus dengan ilmu. Nah. Yang ketiga. Ada orang sholatnya sukanya menunda-nunda sholat. Ditunda-tunda sholatnya. Ghaflah atau lalai. Ghaflah atau lalai. Apa maksudnya menunda-nunda sholat? Ya sholatnya zuhur. Sholat zuhur itu jam 12.30. Dia sholat zuhur jam 2. Kira-kira di jam 2 itu masih sholat zuhur atau sholat asar? Sholat zuhur apa asar? Zuhur. Dia sholat di situ. Salah kata salah. Tapi kalau dia tak sholat, afdalkah dia sholat di rumah daripada di masjid? Ya itu jelas. Sholat di masjid lebih afdal daripada di rumah. Artinya apa? Dia sholat zuhur. Salahkah? Kalau dikategorikan masuk dalam kategori jamaah, salah dia. Karena dia tak jamaah. Tapi kalau dalam kategori dia sholat atau tidak sholat, dia sholat. Betulkah dia sholat? Sholat dia. Yang salah dia tak sholat. Kalau dalam kategori sholat atau tidak sholat. Nah yang terbaik mana? Ya sholat tepat waktu. Baik. Dia suka tunda-tunda sholat. Salahkah orang menunda-nunda sholat? Salah. Kenapa salah? Karena orang-orang yang menunda-nunda sholatnya itu bisa jadi orang-orang itu sedang dilalaikan oleh dunia. Tapi ada orang yang memang tak sengaja tertunda sholatnya karena ada kegiatan. Mohon maaf kita ambil contoh. Salah satu contohnya di pesantren. Ada salah satu pesantren di Indonesia ini. Sholat zuhur, azan zuhur pada hakikatnya jam 12.30. Mereka baru melaksanakan sholat zuhurnya jam 1. Karena apa? Karena masih ada unsur pendidikan yang mereka harus selesaikan. Salahkah? Tak salah. Karena ada waktul muayyan, ada waktun fil mi'at. Ada waktu yang tadi saya katakan. Ada waktu tepat waktu, ada di waktu yang tepat. Itu tak salah. Ulama fikih berbeda pendapat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Yang keempat Bapak Ibu, itu yang paling berbahaya. Ada orang yang lalai dengan sholatnya di hujung waktu.
Orang yang sholat di hujung waktu itu masuk dalam kategori munafik. Tidak ada lain, tidak ada kata lain. Bukan fasik. Nabi kata orang yang suka sholat di akhir waktu munafik. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang sholat di akhir waktu itu mesti orang-orang yang terpaksa sholat, gitu Nabi. Dan bukan betul-betul ingin sholat. Bisa jadi untuk menjaga gengsi. Kau tak sholat, udah jam segini, oh bentar lagi aku sholat. Karena ada orang melihat dia, mau tak mau dia sholat. Padahal dia tak biasa sholat memang. Ada orang-orang seperti itu, ada. Dan ingat, kalau ada uzur itu lain cerita. Tapi ada orang-orang sengaja melalaikan sholatnya sampai di akhir waktu. Nabi kata, kalau ada orang sholat di akhir waktu, itu tandanya orang munafik. Dalam Al-Quran Allah kata, apa kata Allah? Nanti akan ada orang-orang yang malas-malasan dalam sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kelak akan ada orang-orang mendirikan sholat, tapi sholatnya main-main, malas-malasan. Sampai di sini pahami Bapak Ibu. Dan itu masuk dalam karakter orang munafik. Kata Syekh Dr. Aid Al-Qarni, dalam 30 tanda orang munafik, salah satunya adalah orang-orang yang bermalas-malasan dengan sholat. Kalau ada nampak begitu, itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri manusia munafik. Mengapa demikian? Karena pada masa Nabi melihat sendiri orang-orang yang terlambat, yang jarang-jarang sholat, atau yang sholatnya main-main, itu orang munafik. Sehingga Nabi geram sekali dengan orang-orang munafik itu. Diberdirikan oleh Nabi, dikumpulkan di Masjid Nabawi, ditunjuk sama Nabi satu-satu. Penghuni neraka, kata Nabi. 40 orang ditunjuk satu-satu sama Nabi. Orang munafik tadi. Kata Nabi, penghuni neraka. Menangis, ada yang pura-pura menangis, ada yang pura-pura sholat, ada yang pura-pura bertobat. Namanya aja munafik. Kalau orang munafik itu, bahasa lainnya adalah percaya dengan ayat tapi mengingkari di belakangnya. Artinya dia masuk Islam tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak Islam. Nah, itu yang seperti itu. Dan dicontohkan pada masa Nabi ketika Nabi berada di Madinah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Dan yang paling berbahaya di antara yang berbahaya tadi, yang nomor 2 terakhir itu berbahaya. Dan yang nomor 1 terakhir ini adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia, mohon maaf, ibu tertidur, bapak tertidur, sudah pasang alarm. Alarm udah pasang nih. Tapi kok tak bangun-bangun? Bukan kategori, apakah itu masuk dalam kategori fi uzunihim waqra? Apakah di telinga mereka ada sumbatan sampai mereka enggak dengar alarm? 10 alarm mereka taruh di dekat telinga, tak dengar satu pun. Itu mati tuh. Tidur mati itu betulan tidur gitu. Tapi kalau kondisi itu betul terjadi, dalam bahasa Nabi disebut dengan rufi al-qalam. Orang yang dima'fu anhu, orang yang diampunkan. Artinya salahkah dia? Salah. Berdosakah dia? Tak. Orang rufi al-qalam itu tidak berdosa. Salahkah? Salah. Misal bapak ibu baru terbangun jam 8, baru sholat subuh. Tapi ingat ya, betul-betul baru terbangun. Sudah diinjak kepalanya, sudah disiram dengan air, masih juga tidur dia, tak bangun-bangun. Itu namanya rufi al-qalam lagi itu. Tapi tolong ditengok dulu, hidup apa tidak dia. Takutnya nanti tak hidup. Nah kalau bangun jam 8, langsung sholat dia. Pertanyaan 1, salahkah atau tidak dia sholat subuh itu? Bapak Ibu, salah apa tidak? Salah. Berdosakah tidak? Tak berdosa. Tidak berdosa. Orang gila, berdosa tak? Tak berdosa. Sampai dia sehat akalnya. Orang lupa. Misal Bapak Ibu sedang asik main-main. Tapi ini main-main ya. Kalau main yang baik gitu. Main batu domino, itu tak masuk tuh. Kalau main batu domino, main ular tangga, main monopoli, main bola, itu tak masuk dalam kategori, itu tak masuk. Itu di luar kategori. Terlupa, manusia itu tempat salah dan dosa. Dan lupa, itu jelas manusia.
Lupa Pak, itu tidak bisa dihakimi. Orang lupa tidak bisa dihakimi. Coba kau ingat-ingat, orang lupa kok mau diingat-ingat gimana? Mau ingat apa? Memang lupa. Bisakah dihakimi? Tak. Salahkah? Salah. Berdosakah? Tak. Tak berdosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini tingkatan yang paling rendah di antara dosa tadi itu yang di antara perbuatan yang salah yang paling rendah adalah salah tapi tak berdosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini dia tak masuk dalam kategori. Tapi yang kedua masuk dalam orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Itulah yang disebut oleh Allah oleh Nabi dalam hadisnya itu dosa besar meninggalkan solat. Apa dosa besarnya? Apa ancamannya? Dalam hadis yang lemah banyak. Kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja, itu di dalam hadis yang lemah disebut dengan seperti sedang menzinahi orang tuanya. Kalau dia laki-laki, seperti sedang menzinahi ibu kandungnya. Bahaya atau tak bahaya Pak? Dalam riwayat yang lain, tapi dianggap sahih, orang yang melakukan atau meninggalkan solat dengan sengaja, dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena termasuk kategori manusia munafik. Sengaja Pak. Tapi dia fasik. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu pada hakikatnya fasik. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Artinya dosa besar bagi mereka. Nerakanya jahanam. Jahanam Pak. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib. Sengaja dia tinggal tanpa ada uzur yang syar'i, maka dia termasuk pelaku dosa besar. Neraka yang berhak dia tempati adalah neraka jahanam. Dalam hadis yang dhaif Nabi kata bahwa orang itu telah menzinahi ibu kandungnya. Bahaya Pak, berat itu Pak. Dan nerakanya bukan neraka main-main. Pintu di antara bapak daripada sekian banyak pintu neraka itu bapaknya jahanam. Pintu neraka jahanam. Allah sebutkan neraka dalam Al-Quran itu 8 pintu. Nah bapak daripada 8 pintu itu adalah jahanam. Jangan sampai Bapak Ibu kita masuk daripada kategori tersebut. Apa dampak yang lain? Kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu ulama besar yang ada di Inhil. Di Inhil, dia punya kuburan di Sapat namanya Hidayat. Di situ Bapak Ibu dalam buku beliau namanya Asrarus Salah. Kalau ada orang-orang yang sengaja meninggalkan salat dengan sengaja, dia meninggalkan salat, maka bagi dia dosa yang besar, bagi dia sulit bagi dia untuk menerima taubat, untuk diterima taubatnya. Bayangkan Bapak Ibu. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sudah menanamkan tinta hitam yang besar di dalam hatinya. Berat Pak. Kalau hati kita sudah tinta hitam, itu untuk menerima nasihatnya susah. Susah. Kita tak mau terima nasihat. Sulit. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak-anak kita Bapak Ibu, tolong betul diingatkan. Kalau perlu pukul-pukullah. Tapi ingat, mukulnya jangan pakai rotan. Jangan pakai kayu. Kalau bisa pakai cambuk aja. Kalau anak sekarang. Kalau zaman dulu mungkin lah ya. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu. Kenapa? Karena kelak Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan mereka. Tidak akan ketemu. Kenapa? Karena mereka akan dikumpul dengan orang-orang pelaku maksiat. Sementara orang-orang yang sholatnya tepat waktu, sholatnya baik, akan dikumpulkan bersama para syuhada. Orang yang sholatnya baik, tak masuk dalam kategori kemunafikan. Mereka dikumpulkan ma'as syuhada, wassiddiqin, wassalihin. Bayangkan Bapak Ibu. Kita dikumpulkan bersama para syuhada. Kalau yang tak pengen dikumpulkan di surga dengan para syuhada, nah itu memang parah betul itu. Tak apalah yang ada dalam hatinya itu. Nah, maka Bapak Ibu, di akhir zaman Bapak Ibu, nih bahasanya Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari dalam kitabnya itu, di akhir zaman orang sudah mulai malas sholat. Kalaulah orang tu malas sholat, orang tua malas sholat, anaknya tidak sholat. Kalau anaknya tak sholat, cucunya meninggalkan sholat. Kalau cucunya meninggalkan sholat, cicitnya nggak kenal sholat. Hati-hati Bapak Ibu. Orang tuanya malas sholat, anaknya itu akan meninggalkan sholat,
maka cucunya itu udah nggak kenal sholat itu. Hati-hati. Kenapa? Karena pengaruh dari turunan. Maka hati-hati. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling berbahaya terhadap anak saat ini lingkungan. Memang orang tua punya peran besar, tapi kalau orang tua tidak punya pendidikan, tidak bisa memberikan cover yang baik terhadap anak, maka akan mampu merusak ibadahnya anak, merusak akhlaknya anak. Yang dari pesantren bisa rusak, apalagi yang tak dari pesantren. Hati-hati. Berat tugas kita saat ini, berat. Maka kata Nabi, jaga anakmu, ajarkan mereka sholat. Bukan hanya faktor agama saja, faktor sosialnya Bapak Ibu. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, Allah tak mau kasih apapun sama mereka. Tapi ingat, ketika Allah memberikan sesuatu kepada mereka, tapi mereka tetap tidak sholat, Allah ganti mereka dengan semua kehidupan dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika mereka melupakanku dari semua yang sudah aku berikan semua seisi dunia bagi mereka. Kemudian akhadnahum baghtatan, kami angkat sedikit-sedikit baik dari mereka, kenikmatan, keberkahan, semua kami angkat, rahmat kami angkat. Nama lainnya disebut dengan istidraj. Ingat suatu masa kata Allah, kami akan hancurkan dia seperti kami menghancurkan Qarun. Hati-hati Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.